Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Devalevi dari program studi teknologi rekayasa otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan auto tuning PID motor di motor DC di MATLAB Simulink. Ini mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol tugas ke-10, pertemuan ke-11. Oke, pendahuluan dan tujuannya. Latar belakangnya adalah tuning manual sulit dan lama. Solusinya adalah auto tuning. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami metode sine stream atau sinus stream, superposition, dan PRBS. Kedua, membedakan kontrol PID, kecepatan dan kecepatan integrating dan posisi atau stable. Ketiga, lalu uji coba auto tuning pada hardware motor DC. Konsep dasar komponen adalah motor DC ini penggerak utamanya atau aktuator, encoder sebagai sensor feedback posisi dan kecepatan, PWM sebagai pengatur tegangan rata-rata ke motor, dan PID Auto Tuner yaitu sebagai blok Simulink yang otomatis mencari KP, KI, dan KD dengan menginjeksikan sinyal frekuensi. Penerapannya di dunia nyata. Ini pertama adalah cruise control pada mobil, itu menjaga kecepatan stabil otomatis. Lalu robot lengan atau arm robot bergerak presisi ke koordinat tanpa getaran. Lalu drone kamera gimbal menjaga kamera tetap lurus meski drone bergerak atau stabilizer, teman-teman. Lalu auto tuning memungkinkan alat-alat ini beradaptasi dengan beban berbeda secara otomatis. Nah, metodenya Sunstream menginjeksikan gelombang sinus satu persatu, akurat tapi lambat, kurang lebih 200 detik. Superposition menggabungkan beberapa sinus sekaligus tapi lebih cepat. PRBS atau pseudo random binary sequence, sinyal biner acak paling cepat, cocok untuk sistem lambat. Perbedaan tipe plan sangat penting memilih tipe yang benar pada blok auto tuner. Pertama, stable plan atau posisi. Output stabil di nilai tertentu pada input konstan digunakan untuk kontrol posisi sudut motor. Lalu integrating plan atau untuk kecepatan. Output terus bertambah pada input konstan digunakan untuk kontrol kecepatan putar motor. Prosedur auto tuning. Setting block, pilih metode misal sine stream dan tipe plan. Lalu kita run simulasinya gunakan mode connected I/O. Trigger, beri set point, biarkan stabil, lalu nyalakan switch start tuning. Prosesnya kita tunggu injeksi sinyal selesai, grafik bergelombang, update-nya matikan switch, blok PID otomatis terupdate nilai KP, KI, dan KD baru. Nah, analisis dan hasil grafiknya nanti grafik tuningnya menunjukkan respon motor terhadap sinyal injeksi, sinus atau acak. Lalu grafik hasil akhirnya membandingkan respon motor sebelumnya dan sesudah tuning. Hasil yang diharapkannya motor mencapai set point lebih cepat atau rest time masih singkat dan minum overshoot. Kesimpulannya, auto tuning mempercepat proses pencarian parameter PID optimal. Kesalahan pemilihan tipe plan, stabil atau integrating menyebabkan kegagalan tuning. Metode Sunstream memberikan hasil paling halus, namun memakan waktu paling lama karena kurang lebih 200 detik. Oke teman-teman, untuk PowerPoint-nya cukup sekian. Kita akan lanjutkan ke simulasinya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan langsung membuatnya dari awal teman-teman. Pertama kita lihat dulu sini. Kita akan membuat blok kontrol PWM. Kita mau dipakai dulu, oke. Kenapa ini ada ini? Ya udah apa, kita diemin dulu. Kita butuh konstan. Oke, kita sambungin. Lalu taruh sini. Kita butuh 2 sekarang, ini kita namanya PID. Oke, lalu kita butuh manual switch seperti ini teman-teman ya. Sambung ini ke sini, lalu ini ke sini. Sebentar.
kita ambil data type conversion, lalu kita pilih integer int 16. Oke, lalu kita butuh switch. Oke, kita sambungin. Kita ke library browser, terus kita ke yang Simulink support for Arduino, kita ke yang common, kita bakal ambil PWM ini teman-teman. Sebenarnya ngalek. Oke, kita butuh 2. Lalu kita sambungkan di sini. Oh belum nanti ya. Kita butuh display dulu. Kita butuh dua display. Oke, ini kita sambungin ke sini, sabar. Oke, ini sambung sini. Nah, ini juga ke sini. Bukan, nanti aja ini. Oke. Terus kita sekarang sebentar teman-teman. Kita butuh konstan lagi ya. Oke, kecil banget. Di sini. Lalu kita akan menyambungkan ini ke sini. Nah, ini agak tricky juga teman-teman. Kita ini sambungan sini dulu. Oh nggak bisa ya. Ya berarti. Oke, lalu kita butuh gain. Coba deh teman-teman, ini habis tadi ngebug kayaknya. Nah. Oke. Semakin ini lalu kita ubah value nya menjadi -1. Oke. Lalu ini sambungin sini. Kita jarak-jarakin dulu. Oke, lalu ini ke sini. Iya betul, lalu yang ini sambungkan ke sini dan ini ke sini. Nah, begini teman-teman untuk yang low blocknya. Blok control PWM. Nah, ini jangan lupa di setting. Ini kayak ubah jadi pin 6 teman-teman. Oke. Sudah jadi, ini untuk yang blok kontrolnya. Sabar ya. Kita butuh slider. Jangan lupa slider. Dan jangan lupa di setting ke min 255. Aduh. Ini ke 255. Oke. Dan sambungkan ke sini. Connect. Oke. Begitu teman-teman untuk blok kontrol PWM. Lalu kita akan lanjut ke blok encoder ya. Kita cari aja encoder. Oke, lihat teman-teman, ini kita ubah input A nya ke pin 3, lalu pin input B nya ke pin 2. Teman-teman dilihat masing-masing ya. Ini ganti kita ke INC, kita sambungkan, lalu kita butuh delay, kita ubah menjadi 1, lalu kita butuh lagi ini, kita ganti namanya jadi ENC tapi tetap ref encoder ref. Sabar. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita tarik ini ya, dan ini juga. Lalu kita cari sum. Ini kita ubah menjadi rectangular biar enak dilihat. Lalu kita ini plus minus.
Lalu yang terakhir kita butuh delta encoder untuk ini. Power off. Delta encoder. Oke, lalu kita akan bikin yang terakhir ini block low pass filter. Ini sama kayak yang rangkaian sebelumnya, tapi ini block low ya, bukan low pass. Kalau kemarin kan low pass doang, sekarang kita block low. Kita buat konstan. Kita butuh juga ini baru, kita ganti nama menjadi alpha. Oke, juga udah. Slider juga kita butuh slider. Oke, kita buat baru ya. Kita ubah dari 0 menjadi 1. Nah, sambungin ke sini. Oke, lalu kita baru akan membuat low pass, blok low pass. Pertama kita butuh memori. Oke, juga sudah memori, kita butuh delay. Setelah delay kita butuh divide dan kali ini, lalu sum. Nah, ini sum apa bulat mulu ya, coba menjadi plus minus. Oke, jika udah kita sambungin teman-teman ya. Kita ambil konstan dulu, tarik alpha. Oke, di sini kita sambungkan. Lalu untuk divide kita perlu 3, tapi yang ini kita butuhnya 2, yang bintang-bintang atau kali ya teman-teman. Oke, di sini set, sambungkan ini, jangan lupa kita ubah jadi 1 lagi. Oke, udah menjadi 1. Lalu ini ntar aja. Nah, kita sambungkan ke sini. Lalu yang ini juga sama, sambungkan, kita gedein lagi biar sama katanya. Oke, nggak nyambung nih. Nah, lalu kita butuh alpha lagi dan delta encoder dari atas. Nah, oke, lalu ini kita sambungkan ke sini. Seperti itu teman-teman. Lalu kita butuh speed filter. Apakah ada speed filter? Nggak ada, berarti kita buat baru. Speed filter. Oke, sudah jadi teman-teman untuk blok low passnya. Sekarang kita butuh blok delta time. Bentar, untuk blok delta time sendiri kita butuh blok parameter clock ya. Oke, sabar, ngebak lagi. Nah, udah. Sudah teman-teman. Ini ngebak mulu ya. Nah, udah enggak. Ngebak lagi. Bentar, saya ubah dulu biar nggak ngebak. Nah, lalu kita butuh delay. Lalu kita butuh previous time dan time ini baru. Oke, kita butuh lagi, berarti kita butuh time. Lalu yang ini kita butuh lifetime.
Oke, sudah teman-teman, kita sambung-sambungkan dulu. Delay di sini, kita taruh sini, dan ini di sini. Oke, ini tersambung teman-teman ya, sudah. Lalu kita bawahnya, kita butuh divide. Oke, oh bukan divide teman-teman, sum ternyata ya. Kita bikin sum, kita buat ke rectangular, kita buat plus minus. Nah, jika sudah kita tarik yang sini, lihat ini juga tarik. Nah, oke, lalu kita butuh delta time. Delta time apakah ada di sini delta time? Nggak ada ya, berarti kita buat lagi aja. Oke, lalu yang terakhir kita butuh speed filter. Nah, kita tarik, dan delta time tarik juga. Oke, sekarang kita butuh divide. Sekarang kita butuhnya nah, lalu hasilnya ini akan menjadi speed. Kita sambungkan. Nah, untuk itu yang clock ini settingannya kita set decimation-nya 128 ya, masih dibiarin aja berarti. Lalu kita lanjut, kita blok discrete PID nya, PID discrete, tapi kita nanti belum ya, soalnya belum ada PID discrete sini, baru delay. Kita sekarang langsung buat rangkaian utamanya teman-teman. Oke, kita butuh konstan, lalu kita butuh slider. Slidernya ini kita setting ke minus 600 hingga 600 sampai 600. Jadi kita gedein aja. Oke, lalu kita tulis goto, kita tulis SP, kita konekkan, lalu ini kita konek ke sini. Oke, jika sudah, kita tarik lagi SP nya, set, yang gede. Lalu kita butuh sum yang kita buatin, kotakin dulu. Lalu sumnya ini kita akan ubah ke plus minus. Lalu kita butuh discrete, bukan ini, discrete PID controller. Ntar cek dulu ya bener apa enggak, saya lupa nih. Discrete PID controller namanya apa? Oh, PID controller doang. PDS nih. Ntar ngebug. Nah, bukan ini juga, bukan. Sebentar, kita lihat di yang ini. Oke, kita lihat aja langsung lah. Bukan ini teman-teman. Oke, ini kita langsung sambungin. Lalu kita butuh auto tuner, close loop ya, close loop kita butuhnya. Oke, ini kita sambungin aja. Kita butuh display, sini. Oke, kita butuh banyak display di sini ternyata ya. Ini kita butuh 2 lagi.
lalu kita butuh konstan. Oke, lalu ini kita sambungin ke sini. Biar aja ini nanti tak sambungin antara. Kita buat yang di sini dulu. Kita butuh output dari PID. Kita tulis PID. Kita sambungkan. Lalu kita butuh display lagi, banyak banget display ya. Lalu display juga. Terus saya cross check dulu ya, bener display apa enggak, soalnya ini gede banget. Ya betul, display lagi, beda gambar aja. Oke. Jika udah teman-teman, kita sambungin, kita ambil scope dulu, taruh di sini. Oke, lalu yang ini kita akan menyambungkan ke, sabar ya, ke sini. Nah, lalu kita butuh display lagi, kita sambungkan ke sini, ke sebelum PID. Nah, baru untuk yang, oh jangan gini berarti, langsung sini. Baru ini ke sini. Bentar ya, di dulu. Nah, oke kayak gitu. Lalu kita butuh encoder INC ini atau INC. Kita ambil aja lah. INC. Di sini. Ini kita, oh nggak nyambung nih. Nggak nyambung sih. Nah, ini ntar ya. Lalu untuk encoder ini kita sambungkan di yang sini. Oke, kalau udah, tiga dong. Nah kayak gini teman-teman ya, kurang lebih. Soalnya ini emang kabelnya agak susah untuk oh iya bisa gini. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat ini walaupun agak kelihatan agak rapi, kita giniin aja. Oke udah bener.
Nah, ini kita beresin dulu sedikit biar kelihatan lebih enak dilihatnya. Kemudian nah, oke, itu untuk kontrol PID nya. Terus kita setting dulu yang block auto tuning ini ya, kita ubah ke PID. Lalu untuk ini kan kita kan pertama kan metode sine stream ya, sine stream, sine stream itulah kita ubah ini menjadi 2. Oke, 60 paralel udah benar. Ini eksperimen ya, kita ubah sine stream stable dan positif. Signal impulsnya kita ubah menjadi 100. Oke, jika udah, kita akan atur set point bebas di setting ke berapa nilai. Kemudian kalau udah stabil, kita onin, kemudian tunggu 200 detik, amati hasilnya. Kalau sudah tidak ada apa-apa, off kan, nanti nilai akan terupdate. Maksudnya gimana nanti kita update ini? Update auto tuning. Oh iya, jangan lupa ini discrete-nya. Block discrete sudah otomatis 0,08, 0,30, discrete time 0,1 udah bener semua. 0,3, 0, 100 ini kita nggak perlu pakai ini, nggak usah dipakai. Lalu ini seasonnya kita nggak perlu apa-apa. Nah, saturationnya kita perlu ganti 255 sudah otomatis teman-teman. Anti white up nya clamping soalnya kita copy dari atas tadi. Udah, jangan lupa ini digituin kalau yang belum. Nah, udah kan udah untuk update PID block ini nih, update auto tuning. Nah, tuning result kan not detected karena emang kita harus memulai dulu menyambungkan kita ke Arduino dan motornya. Nah, untuk grafiknya bagaimana nantinya kita lihat dulu, kita buka dokumentasinya teman-teman ya. Oke teman-teman, maaf tadi ada yang lupa ya, ini jangan lupa kita butuh slider switch namanya ya teman-teman. Nah, ini slider switch, ini fungsinya buat apa? Ini buat menyalakan atau on off, start dan stop dari PID auto tuner ini. Nanti bertujuan untuk, nanti saya jelasin lah, ini pokoknya nanti on dan off. Nah, jangan lupa teman-teman ya, tadi saya lupa, maaf. Sekarang oke teman-teman, ini untuk grafiknya. Jadi gini grafik yang ini teman-teman, yaitu adalah metode superposition. Ini grafiknya kelihatan tidak beraturan dan kasar dan bergigi tajam teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah visualisasi dari metode superposition. Jadi metode ini tuh menyuntikkan banyak gelombang sinus dengan frekuensi berbeda secara bersamaan ke dalam sistem motor DC. Tujuan ini karena banyak gelombang digabung sekaligus, jadi bentuk sinyal ini akan menjadi acak seperti noise. Tujuannya adalah untuk mempercepat pengambilan data respon frekuensi dibanding jika harus menguji satu persatu teman-teman. Oke, yang keduanya adalah sine stream teman-teman. Ini adalah grafik yang melengkung pelan dan sangat halus, smooth. Ini adalah visualisasi dari metode sine stream. Jadi auto tuner ini menyuntikkan gelombang sinus murni satu persatu atau frekuensi tunggal. Sistem tinggal menunggu hingga respon stabil satu frekuensi sebelum pindah ke frekuensi berikutnya. Tujuan adalah untuk memberikan hasil estimasi yang paling akurat dan bersih jika tidak ada gangguan antar frekuensi, namun prosesnya memakan waktu paling lama teman-teman. Jadi di sini saya harus menunggu sekitar 200 detik atau sekitar 2,5 3 malah, hampir 2,5 pokoknya teman-teman. Di sini nah ini dia ketika sudah 200 detik dia bakal seperti ini teman-teman. Yang akan saya tunjukkan. Nah, dia perlahan-lahan akan seperti ini dan hasilnya bakal seperti itu teman-teman. Seperti ini teman-teman ya untuk hasilnya. Nah, kita lanjut ke metode yang ketiga teman-teman. Oke teman-teman, ini metode yang ketiga atau yang PRBS atau pseudo random binary sequence. Ini adalah grafiknya bentuknya kayak kotak-kotak yang berpindah antara nilai atas yang tinggi dan bawah atau rendah secara acak. Nah, penjelasannya adalah autotuner ini mengirimkan sinyal biner hanya 2 level nilai yang berubah-ubah secara cepat dan acak untuk memberi kejutan atau excitation kepada sistem di rentang frekuensi yang luas. Nah, rentangnya itu kalian bisa lihat sini teman-teman ya, dari 500 hingga minus 500 ya, sekitar segitu, atau ini 600 kayaknya teman-teman, 600 dan minus 600.
Tujuan metode ini tuh agar metode ini cepat dan efisien untuk mendapatkan model sistem tanpa membebani prosesor dalam penghitungan gelombang sinus yang rumit, teman-teman. Jadi seperti itu untuk grafiknya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, karena kemarin saya tidak sempat untuk untuk mendokumentasikan tentang video pada saat praktikum tugas ke-10 ini saya, teman saya dan saya membawa pulang modulnya. Nah, ini untuk merevisi hasil tugas 10 kemarin agar kelihatan, teman-teman. Jadi seperti ini, teman-teman, untuk percobaan dan maksudnya untuk dokumentasi dari motor ini menggunakan modul ini, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk tugas ke-10 ini. Mohon maaf, teman-teman, bila ada kesalahan. Saya masih belajar. Silahkan komen bila ada pertanyaan yang ingin tanyakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.